31202009 Fakultas Keguruan dan Pendidikan Prodi Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menceritakan tentang Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau, 7.000 pulau berpenghuni, 5 pulau besar, dan pulau-pulau kecil lainnya. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik dan dua benua Australia dan Asia. Indonesia juga memiliki banyak kebudayaan, suku, bahasa, dan adat istiadat. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan internasional seperti Bali, Lombok, dan Raja Ampat. Kali ini saya akan menceritakan satu tempat provinsi yang terkenal dengan kota pelajar dan kota romantis. Yaps, Yogyakarta, daerah istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Setiap mengunjungi Yogyakarta, kita akan disuguhi dengan pemandangan alamnya yang indah dan kulinernya yang murah. Tempat wisata yang terkenal di Yogyakarta itu Candi Borobudur, Candi Prambanan, alun-alun Yogyakarta, Beringin Kembar, dan banyak lagi yang akan membuat kita tidak ingin pulang ke rumah. Kali ini saya akan membahas tempat wisata yang terkenal di Yogyakarta selain makanannya, yaitu Candi Borobudur. Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Yang kedua adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama Hindu, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwagra, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagra, bahasa Sanskerta yang bermakna rumah Siwa. Candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter yang menunjukkan bahwa di candi ini Dewa Siwa lebih diutamakan. Yang ketiga adalah alun-alun Yogyakarta. Pada zaman dahulu, alun-alun selatan digunakan untuk sebagai keperluan yang menyangkut kepentingan Keraton Yogyakarta. Alun-alun selatan atau disebut juga alun-alun Pangkaran dahulu sangat sepi, menakutkan, angker. Sekarang sudah berubah menjadi tempat yang ramah, bersih, terang, dan menjadi kawasan wisata di dalam benteng keraton. Semuanya, pohon itu mengandung perlambangan kehidupan masyarakat Jawa. Remaja yang menginjak dewasa akhir balik sudah berani memanahkan isi hati di antara jejaka dan gadis. Yang keempat, yaitu Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Walaupun kesultanan tersebut secara resmi telah menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1950, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal sultan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kesultanan hingga saat ini. Keraton ini kini juga merupakan salah satu objek wisata di kota Yogyakarta. Sebagai kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kesultanan, termasuk berbagai pemberian dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan. Dari segi bangunannya, keraton ini merupakan salah satu contoh arsitektur istana Jawa yang terbaik, memiliki balairung mewah dan lapangan serta paviliun yang luas. Selanjutnya, Taman Sari Yogyakarta. Taman Sari Yogyakarta adalah situs bekas taman atau kebun istana keraton Yogyakarta Hadiningrat yang dapat dibandingkan dengan Kebun Raya Bogor sebagai kebun istana Bogor. Kebun ini dibangun pada zaman Sultan Hamengkubuwono
Pada tahun 1758 sampai 1765, awalnya taman yang mendapat sebutan The Fragrant Garden ini memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan sekitar 57 bangunan baik berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air maupun danau buatan. Kebun yang digunakan secara efektif antara tahun 1765 sampai 1812 ini pada mulanya membentang dari barat daya kompleks Keraton sampai tenggara kompleks Magangan. Namun, saat ini sisa-sisa bagian Taman Sari yang dapat dilihat hanyalah yang berada di barat daya kompleks Keraton saja. Selanjutnya adalah Pantai Parangtritis, hanya 27 km dari pusat kota Jogja dan terkenal memiliki pemandangan sunset yang romantis. Pantai Parangtritis terletak 27 km selatan kota Jogja dan mudah dicapai dengan transportasi umum yang beroperasi hingga pukul 5. Pantai Parangtritis sangat lekat dengan mitos Ratu Kidul. Banyak orang Jawa percaya bahwa Pantai Parangtritis adalah gerbang kerajaan gaib Ratu Kidul. Selanjutnya yaitu Tugu Yogyakarta. Tugu Yogyakarta adalah sebuah tugu atau monumen yang sering dipakai sebagai simbol atau lambang dari kota Yogyakarta. Tugu ini dibangun oleh pemerintah Belanda setelah tugu sebelumnya runtuh akibat gempa yang terjadi waktu itu. Tugu sebelumnya yang bernama Tugu Golonggilik dibangun oleh Hamengkubuwana I, pendiri Keraton Yogyakarta. Tugu yang terletak di perempatan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Margo Utomo ini mempunyai nilai simbolis dan merupakan garis yang bersifat magis menghubungkan Laut Selatan, Keraton Jogja, dan Gunung Merapi. Pada saat melakukan meditasi, konon Sultan Yogyakarta pada waktu itu menggunakan tugu ini sebagai patokan arah menghadap puncak Gunung Merapi. Tugu ini sekarang merupakan salah satu objek pariwisata Jogja dan sering dikenal dengan istilah Tugu Pal Putih. Karena warna cat yang digunakan sejak dulu adalah warna putih. Tugu Pal ini berbentuk bulat panjang dengan bola kecil dan ujung yang runcing di bagian atasnya. Dari Keraton Yogyakarta, kalau kita melihat ke arah utara, maka kita akan menemukan bahwa Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Tugu ini, dan Jalan AM Sangaji akan membentuk satu garis lurus persis dengan arah ke puncak Gunung Merapi. Setelah puas jalan-jalan, kita akan menikmati makanan yang ada di Yogyakarta. Yogyakarta memang surganya para pecinta kuliner. Kamu bisa menemukan beragam kuliner lezat dan legendaris di Yogyakarta. Salah satunya bakmi Jawa. Ada beberapa tempat makan bakmi Jawa yang terkenal enak di sana, mulai dari yang terletak di tengah kota hingga agak masuk ke pedesaan. Ke Yogyakarta tanpa makan gudeg, rasanya ada yang kurang. Karena daerah istimewa itu juga dikenal sebagai kota gudeg. Gudeg merupakan sayur nangka yang dimasak dengan santan hingga menghasilkan kuah yang kental. Selain sayur nangka, biasanya gudeg disajikan juga dengan sambal goreng krecek. Rasanya yang manis dan legit menjadi ciri khas hidangan yang satu ini. Membuat gudeg dibutuhkan teknik memasak slow cooking. Bahan masakan yang menjadi ciri khas masakan ini adalah daun jatinya. Dari daun jati inilah warna coklat dan aroma khas sayur gudeg berasal. Beberapa festival tahunan yang menarik untuk disaksikan, yaitu Festival Tahunan Jogja Sakatenan di Alun-Alun. Pesta rakyat yang digelar Keraton Kesultanan Yogyakarta ini merupakan tradisi untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Biasanya akan ada arak-arakan prajurit dan abdi dalam keraton yang membawa gunungan hasil panen. Selain bisa menyaksikan arak-arakan dan memperebutkan isi gunungan, kamu juga bisa mengunjungi pasar malam perayaan Sengkaten di alun-alun utara keraton. Selanjutnya ada Festival Kirap Manten Tebu di Jogja. Tradisi cembengan adalah ritual tahunan untuk meminta keselamatan dan hasil gula yang baik. Ritual ini diadakan setiap tahunnya menjelang musim giling tiba atau sekitar bulan April dan bertempat di sekitar komplek pabrik gula Madukismo Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
Dalam ritual turun-temurun ini, tebu pilihan akan dinikahkan layaknya pengantin Jawa sungguhan. Ya, kedua mempelai tebu akan menjalani kirap manten, ijab, hingga resepsi atau syukuran. Selanjutnya ada Festival Kesenian Yogyakarta. Antara bulan Juli hingga September, Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tiap tahunnya menggelar festival kesenian terbesar bertajuk Festival Kesenian Yogyakarta. Selanjutnya ada Festival Gamelan Yogyakarta. Permainan gamelan lokal di Festival Gamelan Yogyakarta sedikit beda dari yang lain karena disajikan dengan gaya yang lebih modern. Tak hanya pemain gamelan lokal, berbagai negara juga ikut menjadi pengisi acara di event yang biasa diadakan pada bulan Juli di gedung PKKH UGM ini. Ada juga Festival Pasar Kangen Jogja. Liburan sambil bernostalgia pastinya seru banget. Nah, antara bulan Juli sampai Agustus biasanya ada yang dinamakan Pasar Kangen yang diadakan di Taman Budaya Yogyakarta. Di pasar ini, kamu bisa menemukan berbagai macam barang kuno dan makanan jadul. Pastinya, selain berburu barang dan makanan jadul, kamu bisa menikmati sajian pertunjukan seni tradisional. Demikianlah cerita saya tentang salah satu tempat wisata di Indonesia, yaitu Yogyakarta. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oit. Cantik, coba kau catat, keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hei cantik, bawa aku jalan. Jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, diam kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri? Hingga kini masih selalu menanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya,
lagi.